Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, hari ini kita bertemu kembali di praktikum genetika tumbuhan. Pada hari ini kita masuk ke acara yang ke-10, yaitu acara yang terakhir pada praktikum genetika tumbuhan. Kita akan membahas tentang gen terpaut dan pemetaan kromosom. Nah, teman-teman semua, pada kegiatan praktikum hari ini kita memiliki 4 tujuan utama di dalam kegiatan praktikum. Yang pertama adalah menganalisis data hasil uji silang untuk setiap dua lokus apakah saling terpaut atau bebas. Yang kedua, menghitung koefisien rekombinan dan jarak antar lokus. Kemudian yang ketiga, membuat peta genetik atau peta kromosom. Dan yang keempat, menganalisis hubungan pindah silang antara segmen kromosom yang berdampingan dan saling bebas atau tidak. Nah, baik teman-teman semua, kita mengenal ada hukum 2 Mendel, yaitu hukum perpaduan bebas. Nah, di dalam hukum Mendel ini kita mengenal bahwa gen-gen yang terdapat di dalam sebuah kromosom, di mana kromosom itu berada pada sebuah sel, itu kecenderungannya akan bersifat bebas satu dengan yang lain. Nah, kromosom ini seperti kita ketahui, ini memiliki susunan double helix DNA. Nah, di dalam double helix DNA ini terdapat gen. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa setiap gen ini memiliki urutan basa nukleotida yang memiliki fungsi. Nah, biasanya kita kodekan dengan ATGC. Nah, setiap 3 basa nukleotida ini akan membentuk protein. Nah, ketika ini nanti terekspresi dari gen membentuk protein akan membentuk sifat suatu individu. Nah, gen-gen di dalam untaian basa nukleotida di dalam double helix DNA di mana ada basa nukleotida di sini, itu posisinya bisa saling berdekatan. Misalnya, 3 untai basa nukleotida ini membentuk gen A. Kemudian, 3 basa nukleotida ini membentuk gen B. Nah, gen 1 dengan gen yang lain yang posisinya berdekatan ini bisa terpaut atau tidak terpaut. Nah, kalau ada pasangan gen yang dia memiliki sifat terpaut, di saat terjadi pindah silang atau terjadi pembelahan sel, maka 2 gen ini tidak akan terpisah. Sementara untuk gen yang tidak terpaut, maka ada kecenderungan 2 gen ini akan terpisah. Apalagi dalam proses terjadinya pindah silang, maka sangat memungkinkan 2 gen ini akan terpisah meskipun posisinya berdekatan jika tidak memiliki sifat terpaut atau sifat keterpautan. Ya, baik teman-teman semua, kita langsung masuk ke cara kerja dari kegiatan praktikum hari ini. Untuk materi kegiatan praktikum atau dasar teorinya nanti silahkan dibaca lebih jelasnya di panduan praktikum ya. Nanti kita akan adakan post test setelah kegiatan praktikum berakhir. Nah, teman-teman di sini ada data simulasi komputer dari persilangan-persilangan. Nah, di mana kita punya P, ini adalah parental atau tetua. Ini tetua betina yang kita sebut dengan mutan, yang dikodekan dengan huruf kita sebut dengan mutan. Ini ada A besar, B besar, C besar, D besar, E besar. Jadi ini akan mewakili untuk untaian huruf yang pertama, ini mewakili salah satu double helix DNA. Jadi ini untai DNA yang pertama, kemudian ini untai DNA yang kedua. Boleh kita sebut gen A, gen B, gen C, gen D, dan gen E. Nah, tetua betina ini yang homozigot dominan, ini dikawinkan dengan spesies liarnya atau kita sebut sebagai tipe liarnya. Tipe liarnya adalah plus 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 plus. Nah,
di sini tetua betina dikawinkan dengan tetua jantan, dapatlah F1. Nah, F1-nya menjadi heterosigot, mewarisi sifat tetua betina dan mewarisi sifat tetua jantan. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya pindah silang, untuk mengetahuinya terbentuknya rekombinan, dan adanya keterpautan antara gen 1 dengan gen yang lain, misalnya gen A dengan gen B, gen A dengan gen E, gen A dengan gen D, dan seterusnya, maka kita lakukan uji silang pada F1, di mana pada uji silang pada F1 ini kita ambil F1-nya, keturunan F1-nya kita jadikan salah satu tetua, di sini kita jadikan tetua betina, kemudian kita silangkan dengan salah satu tetua. Kita ambil tetua mutan sebagai pengujinya. Nanti akan kita lihat pada keturunannya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan melihat dengan hipotesis liar plus dominan terhadap mutan atau huruf, maka diperoleh segregasi untuk silang uji seperti pada tabel berikut ini. Jadi ini didapatkan fenotip-fenotip pada keturunannya setelah dilakukan uji silang pada F1. Jadi setelah dilakukan uji silang pada F1 didapatkan keturunan. Nah, keturunan yang didapatkan dari uji silang ini itu adalah didapatkan sebesar 800 keturunan. 800 keturunan ini memiliki fenotip yang beragam pada generasi F1. Nah, di sini kita contohkan. Yang pertama, fenotip yang pertama adalah plus. Nah, genotip yang pertama ini adalah kita sebut sebagai tipe liar, sama dengan tetua jantan yang pertama tadi. Nah, untuk fenotip yang seperti ini itu didapatkan sebanyak 116 individu. Kemudian fenotip tetua yang berikutnya itu ada A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, itu didapatkan sebanyak 104 individu. Nah, kemudian yang merupakan rekombinan itu adalah fenotip gamet F1 itu yang fenotipnya tidak sama dengan kedua tetua ini. Maka kita sebut sebagai rekombinan. Jadi rekombinannya itu kita dapatkan dari jenis nomor 2 sampai nomor 31. Nah, misalnya kita contohkan plus B besar plus itu didapatkan sebanyak 35 rekombinan. Kemudian plus C plus didapatkan sebanyak 11 rekombinan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan coba menentukan bagaimana keterpautan atau kebebasan dari masing-masing gen, baik itu gen A, gen B, gen C, gen D, dan gen E. Nah, langkah pertama yang kita tentukan dalam penentuan, kita akan menguji setiap pasangan gen sebanyak 22, bebas satu sama lain atau tidak, atau terpaut. Kita ingin melihat apakah A terpaut dengan B, apakah A terpaut dengan C, apakah A terpaut dengan D, ataukah A terpaut dengan D. Nah, untuk melakukan itu, kita akan mencoba mencontohkan bagaimana cara simulasinya kepada teman-teman semua. Nah, baik teman-teman, sekarang kita contohkan untuk simulasi yang pertama, yaitu uji untuk pasangan gen A dengan gen B. Nah, kita buat uji chi-square atau chi kuadrat ya. Nah, di sini kita lihat dari yang pertama itu adalah A besar B besar, kemudian A besar plus B besar, kemudian plus. Nah, hipotesisnya kita harapkan dalam satu populasi ini itu adalah satu kesatuan, maka diharapkan muncul A besar B besar itu 1/4, A besar plus itu 1/4, B plus B besar itu 1/4, dan plus itu 1/4. Kita harapkan semuanya rata. Nah, kemudian karena total individu kita adalah 800,
maka seperempatnya dari 800 masing-masing adalah 200. Nah, pengamatan yang kita lakukan, dari hasil pengamatan yang dilakukan, ternyata kita menemukan keragaman dari hasil pengamatan atau observasi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah kita lihat pada pasangan gen A dan B. Untuk memudahkan teman-teman, karena ini ada 5 gen ya, A, B, C, D, E, kita boleh menutup gen-gen yang sedang tidak kita hitung jumlah pasangan mutannya, kemudian liarnya, dan juga rekombinannya. Nah, caranya seperti ini. Nah, misalnya yang pertama itu kita ingin melihat genotip yang A besar, B besar. Nah, kita cari dari urutan ini mana yang ada A besar, B besar. Belum ketemu. Nah, ternyata ada di sini, teman-teman. A besar, B besar. Jumlahnya ada 15. Individu yang membentuk genotipnya A besar, B besar. Kemudian kita cari lagi di sini. Untuk memudahkan, kita gunakan penggaris sebagai penutup. Ada A besar, B besar. Ada 1 individu. Kemudian ada A besar, B besar, ada 2 individu. Ini di sini ada lagi A besar, B besar, ada 98 individu. Di sini kita temukan lagi sebanyak 15 individu. Kemudian 24 individu, 34 individu, dan 104 individu. Nah, dari individu-individu yang sudah kita dapatkan ini, kita jumlahkan, teman-teman. Jadi kita akan coba jumlahkan. Jadi dari genotip A besar, B besar, ini kita jumlahkan. Berapa jumlah individu yang memiliki genotip seperti ini? Nah, kita jumlahkan dari mulai 15, kemudian ditambah 1, ditambah 2, ditambah 98, ditambah 15, ditambah 24, ditambah 34, kemudian ditambah 104. Nah, nanti kita dapatkan total individunya ada berapa.